Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke geng, kembali lagi di videoku yang terbaru di channelku ini, Januar Safari. Buat kalian yang udah kemana-mana cari sana sini tutorial karbon celup, maka apabila kalian menemukan video ini, maka kalian sudah ada di video yang tepat. Dan aku juga bersedia geng untuk menggarap garapan dari luar, dari wilayah manapun. Untuk alamat dan kontak versionnya ada di deskripsi. Oke geng, pembahasannya masih tetap seperti biasa, masih seputaran karbon celup atau karbon WTP atau yang biasa dibilang water transfer printing. Untuk media yang digarap seperti yang ada di video ini adalah cover filter udara dari motor Vario 150 new. Sebelum kita melakukan proses pencelupan, kita cat dulu barangnya. Jadi geng, untuk proses karbon celup ini wajib kita menggunakan cat baru. Jadi medianya harus dicat dulu sebelum ke proses pencelupan. Dan media ini juga sebelum dicat udah diepoksi geng. Setelah media yang dicat ini kering, maka diseleksi dulu apakah ada kotoran-kotoran yang saat kita melakukan penyemprotan cat tadi itu ada kotoran yang keluar dari spray gun. Nah kalau itu ada, maka kalian wajib menggosoknya dengan amplas sampai media tersebut rata. Apakah perlu dicat lagi? Nggak perlu. Setelah kita amplas, kita langsung ke proses pencelupan aja. Untuk amplas yang digunakan, kalian bisa gunakan amplas dengan grade 600, 800, bahkan 1000. Jadi kalian tinggal pilih aja salah satunya, mau grade yang mana kalian pakai. Setelah itu kita langsung lanjut ke proses pencelupan. Jadi filmnya kita semprotkan dulu dengan aktivator. Karena kalau kita tidak semprotkan, maka filmnya tidak akan bekerja dengan baik. Maka bukan apa-apa yang ada di atas air ini. Untuk mengenali film WTP yang sudah siap celup, itu gampang geng. Kalian tinggal lihat apakah bagian yang menghadap kalian itu, yang kalian semprot dengan aktivator tadi, itu sudah seperti cermin. Kalau sudah, itu siap celup. Nah ini proses pencelupannya kalian bisa tiru. Di sini aku mencelupnya di bagian ujung terus agak dimiringkan ke atas sedikit. Tujuannya apa? Supaya di bagian atas itu adalah bagian yang pertama kali terlihat. Kalau barang itu dipasang di motornya, maka bagian tersebut akan terlihat lumayan lebih rapi. Dan adapun yang ketarik, nggak terlalu ketara. Untuk tekanan angin, saat kalian melakukan penyemprotan aktivator, kalian bisa main di kisaran 10-15 PSI. Jadi gimana geng, kalian bisa lihat hasilnya di bagian atas lumayan kan, lumayan sedikit rapi. Jadi yang bagian-bagian ketarik itu akan tersembunyi di bagian bawah. Coba kalian lihat di sini aku putar ke bagian bawah ada juga untuk memperlihatkan bagian bawah itu adalah bagian yang ketarik. Jadi kalau dia terpasang bagian tersebut tidak kelihatan. Setelah melakukan proses pencelupan, nggak perlu ditunggu berapa menit, didiamkan atau dan sebagainya. Selama penyemprotan aktivator kalian itu benar, kalian bisa melakukan penyemprotan atau pembilasan pada media yang sudah dicelup. Untuk menghilangkan lendir-lendir yang ada di media. Jadi ini disimbur sampai bersih kesat. Setelah proses pencelupan dan pembilasan tadi sudah selesai, maka keringkan media sekering-keringnya, jangan sampai ada air sedikit pun di atas media ini. Jadi langsung aja ke proses pengekliran. Di sini seperti biasa yang aku bilang pasti ada dua pilihan. Pilihan pertama, apakah media ini digelapkan? Pilihan kedua, apakah langsung di-clear? Jadi tergantung permintaan owner atau yang punya barang ini. Nah berhubung ini nggak digelapkan sama sekali, jadi langsung ke proses pengekliran aja. Untuk clear yang aku gunakan di sini Dana Gloss SP. Untuk perbandingannya itu 4:1:1, 4 clear, 1 hardener, dan 1 thinner. Untuk spray gun yang aku gunakan ini spray gun murahan yang harganya di harga 250 ribuan. Untuk mereknya aku gunakan Enhil. Untuk tipenya itu tipe K3. Besar nozzle-nya cuma 0,5 geng. Jadi ini kalau barang yang kecil-kecil seperti ini, seperti filter udara, itu biasanya aku gunakan spray gun yang kecil-kecil. Belum mampulah beli spray gun yang original. Jadi aku hanya memanfaatkan apa yang sudah ada aja. Yang penting bagaimana caranya untuk mencapai hasil yang maksimal. Setelah jeda paling cepat 10 menit, paling lambat 15 menit, aku langsung ke tahap proses pengekliran yang lapisan kedua geng. Untuk clear yang dipakai ya masih sama lah, masih Dana Gloss SP dan rasionya masih 4:1:1.
Cuma untuk di lapisan yang kedua ini aku mengaplikasikan clearnya agak sedikit lebih tebal agar bisa mendapatkan ketebalan atau daging dari clearnya ini, geng. Jadi bukan hanya sekedar mengincar wet looknya, minimal ketebalan dagingnya pun harus didapatkan. Memang sih, kalau kita udah mendengar nama Dana Gloss, sepintas yang ada di dalam pikiran seseorang itu pasti, wah ini clearnya murahan. Tapi mohon maaf, untuk clear Dana Gloss ini aku menggunakan di tipe SP yang dimana clearnya ini adalah level yang paling atas dari semua clear Dana Gloss yang aku tahu sampai saat ini. Karena belum ada lagi di atas dari SP ini untuk di tipe clear Dana Gloss. Untuk bening yang dihasilkan cukup lumayan dan tingkat kekerasannya juga cukup lumayan. Yang dimana clear ini juga bisa dibilang untuk kerasnya lumayan cukup cepat. Aku udah beberapa kali pakai clear ini saat masang medianya ini kan udah selesai misalnya. Itu medianya aku pasang di motornya, saat ngencangin baut-bautnya nggak ada yang kegulung kok. Oke geng, setelah 24 jam, maka hasilnya seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri, ini aku aplikasikan sebanyak 2 lapis. Biasanya aku serahkan barang ini setelah 2 hari setelah pengekliran. Ini baru 1 hari setelah pengekliran, artinya usianya masih 24 jam. Untuk harga clearnya ini di kisaran 160. Beda toko, beda juga harga. Ada juga yang jual 175, ada yang jual juga 190-an. Jadi hasil yang ada di video ini murni hasil pengekliran 1 tahap 2 lapis berjeda. Jedanya itu 10-15 menit. Jadi ini tidak di flow cut. Jadi murni hasil 1 tahap pengekliran. Oke geng, sepertinya videoku cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa dukung terus channel ini agar bisa berkembang sebagaimana mestinya. Oke geng, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.